wali siapa yang pertama masuk ke tanah Indonesia? Padahal wali itu banyak. Nah, dia mengajarkan itu dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, mengikuti tata cara adat dan budaya di sini. Menurut saya yang tadi kan kita kadang-kadang ada yang bahasanya menyembah ke pohon, itu sebenarnya bukan menyembah, tapi itu kadang-kadang orang-orang dulu mencari ketenangan jiwa. Jadi seolah-olah dia di tempat itu bisa tenang, bisa menyatukan diri secara syariat sama alam semesta, terus langsung untuk menuju ke sang pemilik. Harus diperbanyak ta'abbud, tasakur, tadakur dengan keheningan melalui proses pembelajaran ke diri, dari diri luar sampai diri dalam, lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, sahabat Muara Jati yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami dari kru atau tim Muara Jati biiznillah wa biqudratillah, hakikatnya ini adalah anugerah dari Allah, kami bisa bersilaturahim ke Padepokan Sakaratul Maut yang diasuh langsung oleh seorang guru besar Padepokan Sakaratul Maut, yaitu Kang Ustadz Abdul Rojiun. Abdul Rojiun. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, ini Kang Ustadz Abdul Rojiun yang telah kita ketahui bersama, kita kenal bersama dengan Kang Ustadz Dul di Desa Leweng Hapit. Juga didampingi oleh kru dari tim Muara Jati, dari Bapak Toto atau dikenal dengan Babe Toto. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Muara Jati yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kami akan sedikit aja, jangan banyak-banyak, akan ngobrol-ngobrol masalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Di akhir-akhir saat ini, mungkin ini sudah penghujung alam dunia ini, Kang Ustadz, mohon maaf saya katakan penghujung alam dunia, karena dalam sejarahnya pun alam dunia itu akan segera bagaikan sudah memasuki waktu akan maghrib lah, wan asri, sudah waktu sholat asar. Dan menurut sejarah pun Nabi dan Rasul itu sudah terakhir, sudah tidak ada lagi. Kita hanya kebagian sisa-sisa dari semesta yang maha kuasa, dari Allah, untuk menikmati kehidupan di akhir zaman ini. Entah besok, entah lusa, entah kapan, alam dunia ini akan tiada, akan kembali kepada Sang Maha Empunya. Oleh karena itu, kami akan sedikit mengulas beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Kang Ustadz, mengenai adat istiadat yang terjadi di masyarakat, kok ada istilahnya tahlilan atau marhabanan, ada yang 7 bulan, ada yang apalagi ya seremonial yang pada dasarnya secara syariat Islam gitu. Ini punten-punten ini saya belum memahami nih. Itu kadang-kadang ada orang yang menyalahkan bahwa itu tidak ada syariatnya, itu tidak ada pada zaman Rasulnya. Contohnya aja, marhabanan tidak ada zaman Rasul, tahlilan tidak ada sejak zaman Rasul. Ini bagaimana nih Kang Ustadz selaku pimpinan Padepokan Sakaratul Maut menyikapi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat seperti ini? Nah, terima kasih. Untuk menyikapi keadaan yang berada di dalam masyarakat, kita harus mengerti itu suatu adat dan budaya. Jadi kita harus memahami mana adat, mana budaya, dan mana syariat Islam. Jadi tidak ada istilahnya bahwa ini tahlilan nggak boleh, atau ini marhabanan nggak boleh. Apalagi dalam kehidupan masyarakat itu sudah melekat. Jadi letak salahnya itu di mana kan nggak ada. Orang tahlilan yang dibaca kalimat apa? Orang marhabanan yang dibaca kalimat apa?
Jadi itu tidak ada sebenarnya apa ini nggak boleh, ini nggak dikerjakan oleh Nabi. Jangan dikatakan itu bid'ah. Kalau bid'ah itu kan segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, ya bid'ah semua. Tapi harus dikaji ulang. Yang namanya bid'ah itu kan ada yang dolalah dan ada yang hasanah. Iya, sebelum melangkah ke situ, ini masih pembahasan di awal dulu. Itu sudah terlalu jauh menurut saya, Mak. Ini di awal dulu nih, Kang Ustadz. Tadi itu kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan adat, mana yang dimaksud dengan budaya, mana yang dimaksud dengan syariat. Mungkin seperti itu. Kenyataan di Indonesia, khususnya di wilayah kita ini, Jawa Barat, bahwa datangnya Islam ke Indonesia itu pastinya akan dibawa oleh para mubaligh, dibawa oleh para ulama yang terkenal dengan para wali lah. Sehingga bagaimana Pak Ustadz? Sehingga budayanya masih ada, adatnya masih ada, dan syariatnya masih ada. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Menurut pandangan Kang Ustadz bisa seperti saat ini gitu. Ya malah gitu, yang harus kita kembangkan adat dan budaya itulah yang harus kita kembangkan. Karena apa? Islam masuk ke sini itu melalui adat dan budaya. Itu melalui adat dan budaya. Nah tadi harus bisa membedakan mana adat, budaya, dan syariat Islam. Nah, coba kita pahami. Kalau di dalam syariat Islam itu sholat, itu kan syariat Islamnya. Tapi kalau kita lihat pakaiannya itu, apa kita itu sholat itu diwajibkan harus pakai topong, sorban, dan pakaian atau pakai sejadah. Apa ada itu di dalam syariat Islamnya? Terus harus pakaiannya yang gini-gini. Itulah, itu adalah suatu budaya. Makanya kita orang sini tuh nggak mungkin sama dengan Arab. Nah, kalau di Arab pakaiannya harus kayak gini, itulah budaya Arab. Kalau budaya orang Indonesia itu ya bermacam-macam. Contoh ada yang pakai baju batik. Apa sholat itu harus pakai baju batik atau baju koko? Ya, apa harus seperti itu? Nah, itu yang namanya budaya. Nah, adat kita itu di sini. Nah, makanya secara syariat Islamnya berjamaah. Kalau menurut adatnya itu ngumpul. Kalau orang yang sering ngumpul bareng itu tidak akan terjadi permusuhan. Makanya ayo berjamaah, sehabis sholat bersalam-salaman. Itulah budaya kita. Adat kita di sini. Jadi dari situ kita harus membedakannya. Sekarang masjid. Kalau masjid itu kan syariat, ya, syariat Islam. Nah sekarang bentuk bangunannya budaya. Nah itu kan budaya. Harus seperti ini kira-kira yang indah. Menarik ini Kang Ustadz, masalah budaya, adat, dan syariat ini. Sebenarnya adat dan budaya ini sudah melekat di dalam hati dan kebiasaan juga keadaan masyarakat di Indonesia, khususnya ya Pulau Jawa lah, khususnya Pulau Jawa umumnya di Indonesia. Sehingga adat itu kan merupakan kebiasaan masyarakat kita, sedangkan budaya kan hasil cipta karsa dan hasil cipta karsa manusia. Seperti pakaian itu budaya, seperti kebiasaan-kebiasaan ngeriung-ngeriung acara. Karena ketika Islam datang dengan dibawakannya syariat itu aturan, ketika mewajibkan sholat 5 waktu tidak diatur harus pakai pakaian koko, tidak harus pakai pakaian batik. Kalau kita telisik ke situnya aja, koko itu budaya siapa? Budaya Cina koko itu. Sementara batik budaya Jawa. Apakah ada di sana di Arab? Tidak ada batik dan koko, adanya jubah. Tadi juga disinggung masalah masjid. Masjid itu harus ada mamolonya. Itu mamolo itu budaya siapa? Di Arab ada mamolo. Mamolo itu Persia itu. Romawi adanya mamolo tuh. Sehingga ini menarik. Sehingga fenomena di masyarakat yang terjadi ketika Islam datang ke Indonesia berakulturasi dengan budaya lokal Indonesia, sehingga orang Islam yang sudah dari dulu turun-temurun menganut agama Islam dengan budaya Indonesia seperti sekarang ini dilakukan, adanya tahlilan, adanya marhabanan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini masih banyak orang yang meragukan tentang kesohihan tahlilan, kesohihan apakah boleh atau tidak, atau bid'ah atau syariah. Selalu diungkit-ungkit dengan masalah hal tersebut. Mungkin pemahaman mereka yang kurang sampai ke situ ya. Karena dia tidak mengetahui.
Padahal manfaat dari suatu tahlilan itu banyak sekali. Apa syariatnya? Yaitu membacanya kan Al-Quran. Kalimatnya kalimat tahlil. Mana budayanya? Ngeriung kan. Itulah budaya-budaya kita itu. Tetap sistem gotong royong. Mana adatnya? Disitulah dengan adanya segala macamnya di situ, hidangan dan segala macam. Nah itulah adat. Jadi itu sebenarnya orang zaman dulu nggak mungkin salah. Makanya para wali pun masuk ke tanah Jawa itu menyebarkan agama itu sesuai dengan keadaan adat dan budaya kita. Dari situ. Cuman kebanyakan kan, ini nggak boleh, ini haram, ini segala macam. Jangan seperti itu. Kalau kita kembali ke belakang nih, Kang Ustadz, sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu seperti apa sih menganutnya itu sebelum Islam datang itu? Karena Islam itu bisa dikatakan barulah di Indonesia, karena orang Indonesia sudah ada orangnya, bangsa Indonesia sudah ada, masalahnya sudah ada. Nah itu penganutnya menganut apa itu sebelum Islam ada itu, Kang Ustadz? Kalau di Indonesia tuh sudah menganut suatu budi pekerti yang baik. Makanya ada yang istilahnya dinamisme dan animisme. Terus di sini tuh udah ada ajaran Hindu dan Buddha, dengan ajaran Desandrianya, ya. Itu udah jelas. Berarti di sini tuh udah punya budi pekerti, akhlak, tata cara kehidupan di sini tuh udah benar, sehingga masuklah suatu Islam. Jadi begitu para wali membawa ajaran Islam, karena waktu itu diutuslah 9 wali untuk istilahnya mengislamkan di tanah Jawa. Awas kita pelajari, kenapa sampai jam sekarang itu wali cuma 9, padahal itu banyak wali itu. Cuma yang kita tahu kan itu wali akhirnya aja, kayak Sunan Kalijaga, ya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, itu tuh udah terakhir. Kenapa bisa 9 aja? Karena pertama diutusnya itu Dewan Wali itu 9. Makanya kita pelajari wali siapa yang pertama masuk ke tanah Indonesia. Nah dari situ, padahal wali itu banyak. Nah dia mengajarkan itu dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, mengikuti tata cara adat dan budaya di sini. Menarik sekali Kang Ustadz. Kalau kita buka ke sana mah padahal banyak wali itu ya Kang Ustadz. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu, pemirsa sahabat Muara Jati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, yang sudah jelas kita ketahui bersama bahwa yang membawa agama Islam ke Pulau Jawa dan Indonesia itu adalah para pedagang dan pujara yang kita ketahui sebagai para wali. Kalau di Jawa itu para wali sebutnya, kalau di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu disebutnya itu tengku, atau boleh dikatakan sebagai kayak Hamzah ahli sufi. Oleh ahli sufi ada Nuruddin Ar-Niri, ada Hamzah Fasai, dan lain sebagainya. Ini yang di Pulau Jawa khususnya disebut sebagai wali 9. Padahal banyak jumlahnya. Sebelum wali 9 itu ada Al-Maghrobi. Kita juga sering mendengar dan sering melihat, bahkan banyak dari saudara-saudara sahabat Muara Jati semua yang pernah berziarah ke Maulana Malik Makbaroh atau makam Maulana Al-Maghrobi. Kalau dihitung-hitung di Pulau Jawa ada lebih dari 27 Al-Maghrobi yang saya ketahui. Jadi banyak. Jadi tidak terfokus pada 9 wali ini sebenarnya. Hanya yang diresmikan, mungkin ini juga berhubungan dengan kenegaraan, pemerintahan juga, karena sejarah tidak lepas dari pemerintahan. Ini menarik tadi ke belakang lagi Pak Ustadz. Jadi sebelum Islam ada, sebelumnya juga sudah ada agama Hindu dan Buddha. Ini agama. Dan sebelum agama Hindu Buddha ada, Indonesia itu sudah mengenal tentang budi pekerti, katanya begitu. Mungkin ini karena manusia itu diberi naluri oleh Allah akal dan pikiran, sehingga manusia berpikir, masa manusia disamakan dengan hewan, masa manusia harus disamakan dengan hewan yang tidak ada tata keramanya atau bagaimana, sehingga terciptalah keinginan, yaitu cipta hasil karya itu, budi pekerti dan budaya itu, sehingga dikenallah sebagai animisme dan dinamisme. Bisa diterangkan sedikit Pak Ustadz masalah animisme atau dinamisme? Nah, ya dinamisme animisme itu adalah suatu kepercayaan.
ada yang istilahnya mah dia itu menyembah pohon, Ya. ada yang menyembah suatu benda, entah itu batu, dan ada yang di dalam gua. Itu intinya sama, cuma dia itu belum mengerti bahwa siapa yang dia sembah. Makanya itu ada wujud nyembah ing sang yang widi wisesa. Padahal itu sesuai kalau dikerupkan dengan ajaran Islam itu sebenarnya satu beda bahasa. Makanya situ ada sedekap sinuku tunggal. Jadi dia tuh sebenarnya sedang menghadap kepada sang pencipta. Itu yang namanya animisme dinamisme itu kan, dia mempunyai keyakinan, wah saya harus di sini. Kalau menurut dianya itu tetap menyembah. Cuman sebelum masuk ajaran Islam kan tata cara adat budaya kita itu seperti itu. Ada yang percaya kepada ruh-ruh dan segala macam, karena adanya apa, inkarnasi, reinkarnasi, ke situ. Jadi memang kalau masalah budi pekerti itu udah jelas. Ya, terima kasih Kak Ustadz. Berarti sebelum Islam masuk, sebelum ajaran keagamaan masuk ke Indonesia, orang-orang tua kita dahulu itu sudah mengenal adanya kepercayaan. Mungkin karena ya bukan berarti telatnya datangnya ajaran, bukan berarti ini sudah takdir dari Allah juga, sehingga manusia itu ya karena punya naluri lah, ada sesuatu yang ingin misalkan percaya pada pohon yang sudah belum bertua karena diyakini bahwa itu memberikan manfaat begitu. Percaya pada roh-roh karena ya walaupun bagaimanlah kita kan berasal dari orang tua kita dari orang tua. Jadi orang tua itu selalu mengayomi lah bahasanya, selalu membimbing oleh kita. Itu kepercayaan kita pada kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia, orang-orang itu sebelum datangnya ajaran keagamaan. Hal itu terjadi pada saat ini juga Kang Ustadz. Ada orang yang masih percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat. Ada juga orang atau masyarakat sebagian lah yang masih percaya pada roh-roh leluhur. Itu bagaimana? Apakah belum adanya ajaran yang masuk atau dianya tidak menerima terhadap ajaran yang masuk gitu? Bagaimana Kang Ustadz? Sebenarnya kan gini, makanya kalau diibaratkan kita ajaran Islam yang dipertanyakan itu apa Islam dulu apa iman dulu. Nah, di situ semua yang seperti itu dia tetap, walaupun dia menyembah itu, artinya itu tetap bahwa yakin adanya Allah itu. Nah, di situ dengan menyembah seperti itu, bukannya istilahnya sebenarnya inilah tugas-tugas kita para ustadz, ulama, intinya tinggal mengarahkan, karena itu satu tujuannya sama sih. Jadi istilahnya tetap walaupun kita percaya sama ini gitu. Nah, kalau kita ingat itu pesan Sunan Kalijaga gitu, bukannya istilahnya perbuatan yang musyrik itu, tapi musyrik itu adanya di dalam hati. Nah, budaya kita Sunda kan gini, nggak apa-apa, sumpamanya kita punya barang dipusti-pusti tapi ulah dimigusti kan gitu. Nah, cara bahasa Sunda kok dipusti-pusti no problem, nggak jadi masalah. Cuman kita tuh harus bisa mana yang sebenarnya menyembah. Sama cuma hanya sekedar muslim. Sekarang kalau kita berkata musyrik, contoh istri kita cantik, kan dipusti-pusti di alam-alam, istri saya cantik, istri saya baik. Nanti kalau kayak ke barang juga kesini juga berarti musyrik kalau kayak gitu. Tapi gini ya, menurut saya yang tadi kan kita kadang-kala ada yang bahasanya menyembah ke pohon, itu sebenarnya bukan menyembah, tapi itu kadang-kala orang-orang dulu mencari ketenangan jiwa. Jadi seolah-olah dia di tempat itu bisa tenang, bisa menyatukan diri secara syariat sama alam semesta, terus langsung untuk menuju ke sang pemiliknya. Jadi itu ya perlu pengajian, makanya di situ kan harus kita benar-benar seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Ustadz, harus diperbanyak tafakur, tasakur, tadakur dengan keheningan melalui proses pembelajaran ke diri, dari diri luar
sampai diri yang di dalam, isinya lahir dan batin. Iya. Itu monggo mungkin kamu bisa lebih bisa Menarik sahabat Nah, Muara itu. Jati yang budiman, ternyata keluar juga keilmuan dari Babe Toto ini. Tuh. Ternyata dulu masyarakat Jawa khususnya orang-orang tua dulu kita itu bukan berarti menyembah terhadap Bukan. pohon yang dikeramatkan atau kepada roh-roh leluhur yang dianggapnya telah memberikan yang melindungi terhadap dirinya, tetapi seolah-olah karena belum adanya ajaran Nah, Islam itu. sehingga berpikir, berimajinasi seperti itu, sehingga sampai sekarang pun bagi mereka yang masih menganut ajaran animisme dan dinamisme, setelah masuknya ajaran Islam bisa diakulturasi, bukan berarti menyembah terhadap pohonnya, bukan menyembah kepada roh-rohnya, tetapi menyembah kepada Sang Maha Widi, yaitu zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, yaitu Allah Rabbul Izzati. Mungkin hanya segitu dulu bisa sahabat Muara Jati budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol panjang lebar tentunya masih banyak nih yang kita obrolkan, banyak sekali yang belum kita gali. Jadi kesimpulannya alhamdulillah di malam hari ini kita telah ngobrol-ngobrol sama Kang Ustadz Dul, pimpinan Padepokan Sakratul Maut yang berlokasi di daerah Desa Lunghapi, juga Abah Toto yang langsung dari tim Muara Jati telah berdiskusi masalah adat, budaya, dan syariat. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu adat, mana itu budaya, dan mana itu syariat. Ketika syariat diakulturasikan dengan budaya dan adat, khususnya di Indonesia, maka syariat itu akan manis, akan selaras, akan enak dipandang, akan nikmat dilaksanakan. Seperti sholat itu syariatnya adalah menutupi aurat. Kenyataannya menutupi aurat boleh pakai baju koko, boleh pakai baju gamis, boleh pakai baju jubah, bahkan kalau dalam keadaan darurat di sawah boleh pakai waring ataupun penutup aurat gitu. Itu sah untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak terfokus pada jubah yang putih dan udang-udang aja untuk melaksanakan sholat. Dan hal-hal ibadah lainnya kalau berakulturasi dengan budaya dan adat, insya Allah akan terasa indah, seperti tahlilan, marhabanan yang sudah turun-temurun diturunkan oleh para leluhur dan orang-orang tua kita semua. Sehingga Islam yang ada di Indonesia itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih sahabat budiman, sahabat Muara Jati rahimakumullah. Mohon maaf, terima kasih Kang Ustadz yang telah memberikan banyak informasi dan ilmunya. Abah Toto juga. Jangan lupa nanti bertemu lagi, kita silaturahim lagi dalam acara dan waktu yang berbeda, mungkin dengan tema yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.